Yang teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel saya Empu Gelol. Pada hari ini kita seperti biasa ya bercerita budaya macam-macam serta lainnya yang menyangkut Kalimantan. Kemarin nggak bisa ngisi konten untuk masalah budaya karena Empu harus mengangkat barang-barang yang ada pindah rumah. Nah itu jadi paksa pray satu hari nggak ada membuat konten ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam sesi kayaknya ini masih menyangkut Mandau karena pertanyaan Mandau masih banyak ini ya. Meski saya Empu Gelol kepingin cerita masalah yang lain, tentang menyangkut seni-seni yang lain yang tentunya tetap berkaitan dengan seni kita Kalimantan, tapi pertanyaan Mandau masih banyak. Nah jadi saya tetap akan berusaha menjawabnya. Ini juga sekarang ini lagi memasak di kebun itu dengan beliau ini seperti biasa. Nah, saudaraku Alvin Rimba. Wah, channelnya Alvin Rimba mau bersaing dengan Empu Gelol si Remaung Gunung. Di Alvin Rimba ini Remaung Gunung, seperti itu. Jadi baru ku ingat dia Alvin Rimba sekarang jadi Remaung Rimba juga katanya. Nggak mau lagi Alvin Rimba tapi Remaung Rimba itu. Nah jadi ada pertanyaan seputaran tentang Mandau. Kemarin kulihat banyak sekali. Ada yang mentanyakan tentang encilau yang berwarna biru di Mandau itu tujuannya apa. Ada yang bertanya masalah kirip Mandau itu di ujung Mandau itu apa tujuannya. Terus ada yang bertanya lagi masalah bagus mana Mandau tua dengan Mandau baru. Banyak lainnya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tapi kalau untuk saya Empu Gelol menjawab satu persatu agak kesulitan. Yang pasti saya seperti ini, saya bercerita tapi itu berkaitan dengan perihal Mandau. Secara pasti di dalam ceritaku ini semoga saja ada yang menjadi sangkutan atau jawaban terhadap pertanyaan yang ada, seperti itu. Jadi bagus mana Mandau tua dengan Mandau baru? Nah, itu kira-kira bagus mana menurut teman-teman semua, ya kan? Kalau berbicara masalah bagus, ini masalah bagus, bukan masalah usia. Sama saja bagusnya, tergantung si pembuat dan si pengukirnya yang ada di masa kini. Kalau si pengukir, si pembuatnya di masa kini, dia mempunyai gaya khas, pakem kesukuannya sendiri, tidak berubah seperti yang dulu, maka kesan bagusnya itu akan tetap sama. Tapi kalau di yang pembuat sekarang ini seumpamanya dia beralih mengikuti kemajuan dengan gaya ukiran yang baru, seni yang baru, atau goresan-goresan yang tidak sama dengan dibuat orang tua dulu, maka akan sangat berbeda. Bagus menurut si pengukir yang ada, tapi tidak bagus menurut kepakeman yang dulu, artinya sudah lepas. Nah itu, di situ pembedanya. Ini berbicara masalah bagus. Itu. Kalau kita berbicara tua, tentu Mandau tua dia lebih bernilai historis, bernilai sejarah, dan goresan-goresan yang ada pada Mandau tersebut, baik gagangnya, sarungnya, pisaunya, itu khas, tidak terkontaminasi
dengan hal-hal lainnya. Ini kemenangan salah satu Mandau Tua. Apakah Mandau Tua ini mempunyai kekuatan khusus yang ada di dalam Mandau tersebut? Mandau Tua ini itu sudah pasti kalau secara kekuatan khusus di dalam Mandau itu karena seiring perjalanan waktu dan ada sejarah ikatan khusus atau ikatan batin dengan si pemilik sebelumnya. Memang mandau-mandau seperti ini ada semacam kayak aura di dalamnya. Itu ya, aura bermacam-macam. Itu ketika mandau ini dimaharkan kepada kita dengan cara yang kurang pas atau nilai jual beli tidak melalui pemaharan yang melalui jalur ritual yang ada, maka bisa saja mandau yang ada atau mandau tua yang saudaraku miliki itu bisa mendatangkan masalah, seperti penjelasan saya yang telah lalu, bisa mendatangkan masalah. Karena dia ada ikatan batin dengan pemilik sebelumnya. Itu terkecuali yang menyimpan ini keturunannya yang ada, itu saya rasa nggak ada masalah karena mereka tahu tentang pemeliharaan atau perawatan dari mandau tua yang ada ini. Mandau baru itu seperti itu juga kurang lebih. Tentunya mandau baru seumpamanya mandau milik dari saya, buatan saya secara khusus, dan itu sering mengikuti perjalanan saya kemanapun saya berada dalam momen apapun, serta mandau saya ini berapa kali mengikuti kegiatan budaya, ritual adat serta lain-lainnya, maka ada ikatan batin secara khusus saya dengan mandau yang saya miliki ini, meski mandau ini belum dirajah seumpamanya, belum dikasih apa-apa. Jadi aura yang ada di dalamnya itu ketika mandau saya seumpamanya dicuri oleh orang lain atau diambil diam-diam atau seandainya dijual oleh anak cucu saya tanpa ada pemberitahuan, tanpa adanya semacam sedikit ritual, bisa-bisa saja mandau yang ini tadi itu menyakiti pemilik yang baru, bermacam-macam, menyakiti pemilik baru, membuat sakit lah, keluarga nggak tenang lah, kadang ya mimpi-mimpi yang nggak bagus lah, seperti itu, banyak hal lainnya lagi. Jadi antara mandau baru dan mandau tua itu sama-sama mempunyai isi. Ketika ini berbicara masalah mandau tempilan, bukan mandau kerja, bukan mandau souvenir. Kalau mandau kerja itu biar sampai kapanpun nggak ada auranya, saudaraku, beda. Itu sama dengan mandau souvenir, hanya bedanya mandau souvenir dan mandau kerja. Kalau mandau untuk kerja ini dia mampu mengerjakan sesuatu dengan ketajamannya yang ada, dengan serpuhannya yang ada, dengan bentuk bilahnya yang bagus. Kalau mandau souvenir ini mohon maaf nggak bisa dipakai kerja, hanya digantung di dinding. Itu. Dan mandau sejenis itu tidak akan ada aura di dalamnya, tidak akan ada kekuatan di dalamnya. Seperti itu. Apakah mandau tua ini bisa mengandung kesaktian seumpamanya, mempunyai ilmu? Ketika orang baru memilikinya seumpamanya bisa terbang, bisa lain-lainnya, bisa berdiri sendiri seumpamanya, atau mandau ini bisa ya macam-macam lah istilahnya di situ. Tidak akan bisa. Itu nggak bisa. Kalau mandau tua ini mohon maaf, kalau berbicara masalah bisa terbang, seumpamanya mandau tua ini bisa terbang ke sana. Mandau semacam ini tidak mungkin bisa terbang dengan sendirinya, terkecuali si pemilik ini mempunyai ilmu, mempunyai kesaktian. Dia bisa melepas raga, ibaratnya badannya ada di sini tapi rohnya lepas, membawa roh daripada mandau tersebut, maka mandau ini seolah-olah bisa terbang
di zaman dulunya, saya bercerita di zaman dulunya, mohon maaf, untuk menaklukkan musuh-musuhnya tadi. Ketika musuhnya tidak mempunyai ilmu, maka itulah menjadi korban. Tapi ketika musuhnya sama-sama mempunyai ilmu, yang pastinya akan ada sangkalan di situ, akan terjadi perlawanan secara gaib juga. Nah, seperti itu. Ini Mandau tua. Terus Mandau baru apa seperti gitu juga, Bang? Sama Mandau baru. Kalau dia itu memang diisi, ada rajahan yang pemiliknya yang Mandau ini sakti, sumpamanya kayak empu nih, empu Glol ini sakti, punya ilmu, saya bisa menghilang. Itu. Mandau saya bawa dengan melepas raga dari tubuh saya ada di sini, tapi roh dari Mandau tersebut saya bawa sumpamanya untuk menyerang lawan saya. Sumpamanya kalau saya nggak punya ilmu semacam itu kan cerita di zaman dulu. Kalau saya punya ilmu semacam itu, sumpamanya wah enak betul itu, tapi empu nggak punya itu. Nah, jadi semoga teman-teman jangan salah memahami, atau saudara-saudaraku jangan salah memahami apa yang saya maksud. Tetap seperti biasa, saya Empu Glol atau Bang Glol hanya bercerita masalah budaya, ya kan, dan budaya ini penting. Itu penting untuk bangsa kita ke depan, supaya kita tetap mencintai budaya kita, sayangkan seperti itu. Nah, jadi itu mandau-mandau yang mandau yang mempunyai, dianggap orang bisa terbang segala macam, dia tidak terbang dengan sendirinya. Tentunya ada seseorang di sana, ada pelakunya, seperti itu. Nah, itu. Nah, terus ada kawan juga atau saudaraku juga yang bertanya tentang masalah encilau yang warna biru pada Mandau, kirip juga pada Mandau, itu tujuannya apa, Bang? Nah, itu. Kalau encilau pada Mandau itu sudah dipastikan itu supaya memperindah, mempercantik, dan itu merupakan bagian dari kelengkapan yang namanya Mandau tempilan tadi, biar lebih indah, seperti itu. Sama dengan kirip, Mandau tampilan itu lebih indah kalau dipasang kirip. Terus fungsi kirip itu apa? Bingung juga empu menjawabnya fungsinya apa. Tapi ada kirip itu lebih indah. Ada bilang sumpamanya kirip itu dibilang fungsi itu untuk ilmu, untuk segala macam, bisa menjadikan ini itu, nggak ada kok, nggak ada fungsi lainnya. Hanya itu merupakan bagian dari kelengkapan Mandau tempilan. Itu kalau tempilan tidak ada kirip, kalau tempilan yang tidak ada encilau, menurut sebagian orang benua rasanya kurang pas. Itu. Jadi encilau dan kirip ini nggak ada berkaitan supamanya ini ciri ini menjadi panglima, ciri ini menjadi raja, ciri ini orang sakti, ciri ini sebagai filosofinya ini. Saya belum ketemu penjelasan itu dari dulu. Siapa tahu teman lain yang lebih tahu, silakan itu di kolom komentar atau membantu jawaban kawan yang lain. Kalau saya Empu Glol tidak punya jawaban, karena yang diceritakan sama saya berapa kali ya seperti itu. Orang benua bilang itu Mendau Saranaha. Mendau Saranaha harus masa moho, tempilan Saranaha harus masa moho. Artinya Mandau, kita membuat Mandau zaman dulu harus seperti ini. Kita membuat Mandau tampilan di zaman dulu, kita membuat tampilan sekarang harus seperti zaman dulu. Itu aja perkataan yang sering saya dengar. Itu aja perkataan sering disampaikan. Terus adanya koin di Malau itu yang lengket dekat gagangnya itu, apa tujuannya koin itu? Sama seperti encilau dan kirip tadi gitu. Karena
mandau-mandau tampilan terbaik, berkualitas, serta nomor 1, perkakasnya yang ada harus seperti itu. Itu harus seperti itu. Memang mandau tampilan ini ada bagian-bagian tertentu yang semacam misteri, tidak terpecahkan apa tujuan dan fungsinya. Seperti itulah tampilan. Kadang si pembuat juga nggak tahu. Seperti saya, Buglol, saya nggak tahu. Karena ilmu dan pengalaman saya dapat tidak pernah diceritakan secara jauh tentang itu. Hanya orang tua zaman dulu bercerita mendau saranaha. Tuh, tempilan saranaha. Mandau model dulu, tempilan model dulu. Nah, jadi kita mengikuti tempilan model dulu. Hanya apabila ada burung enggang telungkup, ekor burung enggang itu yang berwarna hitam putih itu tadi itu, yang telungkup dan telentang, itu baru ada gambaran. Kalau tidak salah, kalau di orang benua, bulu burung enggang atau kirip tadi, apabila dia, kalau tidak salah itu apabila dia telungkup, kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, soalnya banyak orang benua juga yang nonton ini. Kalau dia telungkup, itu berarti mandau tersebut adalah belum pernah melakukan ibaratnya pemenggalan kepala, atau pernah ibaratnya ngayau, bahasanya belum pernah ngayau. Itu posisinya telungkup bulu burung gangnya. Kalau bulu burung gangnya itu telentang, berarti mandau ini pernah memakan korban. Seperti itu aja. Nah, yang saya ketahui itu di bulu burung gang. Nah, itu. Jadi, terus berbicara masalah rambut di ujung mandau, hulu tanduk, sangka, hulu pakak sangka, ada rambut. Rambut apa aja yang boleh Bang dipasang di situ? Mandau rambut itu bermacam-macam. Dari serat nanas juga bisa. Pokoknya dari ekor sapi, ekor kambing, ekor kerbau, ekor kuda, nggak ada masalah. Menurut kita itu lebih bagus dan memperindah dari mandau tersebut. Apa boleh Bang pakai rambut manusia? Nggak apa-apa. Kalau mandau itu memang dianggap mau mengikuti gaya-gaya mandau yang sudah pernah bunuh, supamanya pernah ngayau, nggak apa-apa. Kalau zaman dulu, kalau mandau itu sampai ada rambut manusia, sesuai pakamnya zaman bahari, apabila dia ibaratnya melakukan pertempuran, musuhnya terbunuh, maka malum zaman dulu orang kebanyakan gondrong semua seperti empu, nggak ada rambut pendak, nggak ada rambut pendek. Orang-orang Dayak zaman dulu panjang, ada yang lebih panjang dari saya. Itu rambutnya dipotong, kepalanya nih diambil, batok kepalanya, seumpamanya dia panglima diambil, rambutnya dipotong, terus rambutnya ini diambil untuk dipasang labong atau tukan daripada mandau. Apa ini maksud labong? Labong itu adalah rambut yang ada di sebelah bawah mandau. Tolong pinjam mandau mohon untuk gambaran biar mereka tahu. Nah, ini kebetulan gagang kayu yang ada rambut juga, saya kasih gambaran. Ini namanya sebelah bawah ini labong. Kalau bahasa kami, kalau di sini ini tukan. Nah, jadi rambut manusia seumpamanya dipasang di sini, rambut manusia dipasang. Tapi itu tidak permanen di zaman dulu. Kalau dia jalan seumpamanya di hutan pas hari hujan, ini labong ini bisa dicabut, dilepas. Ini bisa dilepas, disimpan. Nah, nanti kalau keadaan kering bagus, ini dipasangnya lagi. Kenapa dilepas empu? Dipasang permanen lebih bagus. Karena orang zaman dulu rajin juga dengan labongnya itu. Dia ndak mau labong ini rambutnya ini sampai urak-urakan, ndak keruan. Itu dia rapi anonya itu. Sama juga seperti ini.
dijaga, dirawat itu mendau tempilan bahari itu. Jadi mendau tempilan bahari seperti biasa hulu tunggur pada posisi paling tua, baru diikuti mendau-mendau lainnya. Seperti itu saudaraku. Nah, jadi hanya itu yang saya sampaikan. Kayaknya sebenarnya banyak sih pertanyaan saudaraku yang lainnya yang pastinya menunggu terjawab. Seperti beberapa kali ada pertanyaan, empu kasih tata cara atau tutorial masalah membolongi gagang mandau dan kasih malau seperti apa. Nah, nanti saya kasih tahu caranya bagaimana. Sorry merokok loh. Kebetulan kemarin di lahan sebelah kan pembukaan lahan kaplingan baru. Saya bersama anak saya Bintang ini. Nah, ini si nakal. Ini akar ulin kemarin saya ketemu di dorongan baru, saya potong, belum dipotong dikasih pendek. Ini untuk gagang mandau. Nah, nantinya, nah ini kan nanti dipotong di sini, dipotong di sini, dipepes, dibentuk kasaran, maka jadi mandau besar sekali teman-teman. Nah, bisa dilihat sepanjang ini. Nanti dikasih pendek. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf seperti biasa kawan-kawan, saudaraku, adik-adik, anak-anakku semua yang nonton channel Empu Glol. Semoga saja ini berguna, bermanfaat. Dan jika ada kata-kata empu yang salah seperti biasa, saya tetap mohon maaf. Meski saya sudah berusaha ya menyampaikan yang terbaik, menyampaikannya semampu saya, namun saya tetap menyadari saya bukan segala-galanya. Apalagi berbicara mandau, saya juga bukan pakarnya. Itu meski dari kecil saya sudah memegang mandau, tapi tetap saya harus menjaga perasaan kawan-kawan saudaraku yang lain. Itu paling enggak dengan channel saya ini bisa menambah sedikit wawasan bagi kawan-kawan yang pemula, yang baru kepingin memiliki mandau. Dan saya juga menyadari channel saya ini tidak berlaku bagi yang tahu tentang mandau, bagi yang mengerti juga tentang mandau, tidak berlaku. Jadi untuk yang tahu tentang mandau, yang mengerti tentang mandau, tidak perlu bertanya sama empu, tidak perlu membuat pertanyaan. Karena apabila membuat pertanyaan, bertanya sementara seandainya Anda tahu, sama saja menguji saya. Tuh, nggak perlu saling menguji, itu kita sama saja. Seperti itu. Oke, salam semuanya. Dan tak lupa saya ucapkan salam budaya untuk kita semua. Dan tabe.